Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Minggu 14 Agustus 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema kasih karunia yang memerdekakan. Bekerja atau melayani dalam tekanan atau gangguan tentu sangat tidak menyenangkan. Dalam keadaan demikian, kita pasti tidak dapat bekerja atau melayani dengan maksimal karena dikuasai oleh perasaan marah, kesal, bahkan mungkin kehilangan semangat. Situasi tersebut juga dialami Timotius dalam pelayanannya di Efesus. Guru-guru palsu mengganggu dan menekannya melalui ajaran-ajaran sesat yang mencampur unsur-unsur agama Yahudi dan Gnostik Helenis. Paulus tahu betul tantangan yang dihadapi Timotius, karena dia pun dalam misi pelayanan seringkali mengalami tekanan dan gangguan. Sekalipun demikian, Paulus tidak kehilangan semangat atau berputus asa. Paulus tetap setia melayani di tengah tekanan, karena Tuhan Yesus yang telah mempercayakan pelayanan senantiasa hadir dan menguatkannya. Bagi Paulus, tekanan dan gangguan dalam pelayanan tidaklah berarti apa-apa dibanding kasih karunia Tuhan yang telah ia terima. Kasih karunia Tuhan telah membebaskan atau memerdekakannya dari hidup lamanya yang penuh dengan dosa. Ia dari penghujat dan penganiaya kini menjadi seorang yang berada di garis depan untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus. Dahulu hidup Paulus penuh dengan kebencian, namun karena kasih karunia Tuhan yang mengubah hidup Paulus menjadi orang yang dipenuhi kasih dan ungkapan syukur. Kasih karunia yang memerdekakan dimaknai Paulus dengan kesetiaannya untuk melayani. Teladan Paulus ini hendaknya memberi inspirasi bagi kita untuk mengisi hidup yang telah dimerdekakan dengan karya-karya yang membangun dan menyenangkan Tuhan. Tekanan atau gangguan mungkin ada, namun mari kita maknai hidup ini bukan dari sudut tekanan dan gangguan, tetapi dari sudut kasih karunia Tuhan yang memerdekakan. Dengan sikap demikian, hidup kita pasti penuh dengan syukur, sebab Tuhan dengan setia menguatkan dan memberdayakan kita. Doa pagi ini, syukur padamu Tuhan atas kasih karunia yang kami terima. Berilah kami kesanggupan untuk menyatakan syukur kami melalui pelayanan hari ini. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.